Kamu ngerasa gendutan? Atau ada sahibmu yang badannya lebih berisi? Like this? Mari kita kenalan dengan obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak di dalam tubuh yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan asupan energi dengan pembakaran energi yang digunakan dan berlangsung dalam waktu yang lama. Obesitas sentral merupakan salah satu faktor risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Hal ini disebabkan oleh kelebihan lemak visceral pada bagian sentral tubuh atau perut, berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler dan sindrom metabolik seperti hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus tipe 2. Kejadian obesitas sentral ini dapat diukur menggunakan lingkar perut, IMT, dan rasio lingkar pinggang panggul. Cara pengukuran obesitas yang pertama adalah menggunakan indeks massa tubuh. IMT adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan kejadian obesitas pada seseorang. IMT diukur dengan menggunakan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Klasifikasi IMT adalah sebagai berikut. Cara pengukuran selanjutnya adalah menggunakan lingkar perut. Lingkar perut merupakan indikator antropometri yang berhubungan dengan lemak visceral dan seputan. Lingkar perut merupakan alat ukur lemak abdominal yang mudah dilakukan untuk mengukur risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan sindrom metabolik. Seseorang dikatakan mengalami obesitas sentral apabila lingkar perutnya di atas 90 cm untuk laki-laki dan di atas 80 cm untuk perempuan. Cara pengukuran yang terakhir adalah melalui rasio lingkar pinggang panggul atau RLPP. RLPP merupakan indikator antropometri untuk mengukur distribusi lemak dalam tubuh. Nilai rasio yang tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskuler. Karena RLPP mengukur simpanan intra-abdominal fat. RLPP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yakni RLPP sama dengan lingkar pinggang dibagi lingkar panggul. Seseorang dikatakan mengalami obesitas sentral apabila nilai RLPP-nya lebih dari 1 untuk laki-laki dan lebih dari 0,85 untuk perempuan. Selanjutnya adalah prevalensi obesitas di Indonesia. Masalah gizi yang dapat terjadi pada remaja yaitu gizi kurang, overweight, dan obesitas. Namun, kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah obesitas. Berdasarkan data WHO, obesitas di seluruh dunia bertambah cukup pesat, menjadi lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Prevalensi remaja obesitas pada tahun 1990 dengan IMT lebih dari 2 standar deviasi meningkat dari 4,2% menjadi 6,7% pada tahun 2010 dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 9,1% pada tahun 2020. Di tahun 2014 sendiri, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa, yaitu orang yang berusia lebih dari atau sama dengan 18 tahun mengalami overweight, dan lebih dari 600 juta orang di dunia mengalami obesitas. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan Riskesdas tahun 2018, yaitu sebanyak 35,4% remaja di Indonesia mengalami obesitas, yaitu terdiri dari 13,8% dengan status berat badan lebih dan 21,8% masuk dalam kategori obesitas. Hasil Riskesdas Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, prevalensi status gizi gemuk pada remaja usia 19 sampai 24 tahun adalah 16,5% dengan rincian 7,26% berat badan lebih dan 9,25% dengan status obesitas. Sedangkan untuk kota Semarang sendiri memiliki prevalensi status gizi gemuk pada usia 18 tahun lebih sebesar 48,39% dengan rincian 13,78% berat badan lebih dan 34,61% dengan status obesitas. Kota Semarang termasuk salah satu daerah yang memiliki angka prevalensi cukup tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Faktor risiko dari obesitas ada 3. Yang pertama, faktor genetik. Bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anaknya menjadi obesitas sebesar 40-50%. Namun apabila kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 70-80%. Hal tersebut dapat terjadi akibat keluarga mewariskan kebiasaan pola makan dan gaya hidup yang sama, sehingga bisa berkontribusi terhadap kejadian obesitas. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan.
Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap obesitas mencakup perilaku gaya hidup, seperti asupan makan seseorang dan tingkat aktivitas fisik yang dilakukan. Yang pertama yaitu pola makan. Jumlah asupan energi yang berlebih menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi lemak, gula, dan kurang serat dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Selain itu, tidak sarapan juga dapat meningkatkan risiko dari obesitas, di mana ketika melewatkan sarapan akan mengakibatkan tubuh akan merasa sangat lapar dan tidak dapat mengontrol nafsu makan, sehingga pada saat makan siang akan makan dalam porsi yang berlebih. Padahal saat melewatkan makan, metabolisme tubuh melambat dan tidak mampu membakar kalori berlebih yang masuk saat makan siang tersebut. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Seorang remaja yang hidup kurang aktif atau sedentary lifestyle atau tidak melakukan aktivitas fisik yang seimbang akibat kemajuan teknologi serta fasilitas yang memudahkan akan cenderung mengalami obesitas. Gaya hidup yang kurang aktivitas fisik akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh seseorang. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu obat-obatan dan hormonal. Obat-obatan jenis steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama, contohnya adalah terapi asma dan alergi, dapat menyebabkan nafsu makan meningkat sehingga meningkatkan resiko obesitas. Yang kedua, hormonal. Hormonal yang berperan dalam meningkatkan resiko obesitas antara lain yaitu hormon leptin, grelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Selanjutnya adalah dampak obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas akan memiliki dampak pada fisik, psikis, sosial, hingga spiritual. Pada dampak fisik, obesitas dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, serangan stroke, OSA, diabetes mellitus, dan kanker. Meningkatnya tekanan darah dipicu oleh peningkatan kerja jantung untuk mengompensasi kebutuhan tubuh yang mengalami peningkatan dan mendorong darah yang lebih kental karena banyak mengandung lemak atau kolesterol. Obesitas menyebabkan beban jantung mengalami peningkatan signifikan dikarenakan tingginya kadar glukosa dan kolesterol yang memiliki viskositas darah yang lebih tinggi. Di samping itu, kadar kolesterol tinggi menyebabkan timbulnya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah akibat timbunan lemak di saluran pembuluh darah, sehingga kerja jantung semakin bertambah berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Stroke dapat terjadi karena pengaruh dari obesitas yang disertai dengan kadar kolesterol yang tinggi dan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Pada dampak psikis, rata-rata akan mengalami kecemasan, depresi, putus asa, menarik diri, hingga merasa harga dirinya rendah. Dampak sosial, ia akan ditolak di kelompok, mendapat stigma, mendapat diskriminasi, dilecehkan teman, hingga menjadi bahan tertawaan. Dampak spiritual, seseorang yang obesitas, ketika ia putus asa, ia akan risiko melukai diri sendiri hingga bunuh diri. Secara keseluruhan, dampak obesitas akan meningkatkan biaya kesehatan dan menurunkan kualitas hidup. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengatasi dan mencegah obesitas? Yang pertama itu adalah dari asupan makan. Pola makan yang baik dan bergizi seimbang dapat mencegah terjadinya obesitas. Makanan bergizi seimbang itu terdiri dari sumber karbohidrat, sayuran, lauk hewani, nabati, serta buah-buahan. Untuk susunannya bisa disesuaikan dengan isi piringku dan porsi menyesuaikan kebutuhan kalori masing-masing orang. Selain itu, sebaiknya juga membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Batas maksimal konsumsi gula seseorang adalah 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh, dan lemak atau penggunaan minyak goreng maksimal 5 sendok makan per hari. Selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi fast food dan camilan yang merupakan makanan tinggi lemak dan gula. Kemudian tidak dianjurkan melewatkan sarapan, karena sarapan yang cukup terbukti dapat mencegah kegemukan. Selain dari asupan makan,
Obesitas dapat dicegah dan diatasi dengan cara rutin melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik atau olahraga, serta menghindari sedentary lifestyle. Jenis aktivitas fisik yaitu kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, seperti menyapu, mengepel, naik turun tangga, berjalan kaki, berkebun, dan sebagainya. Lalu untuk latihan fisik atau olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, senam, lari, bersepeda, yoga, berenang, dan rutin dilakukan 3-5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Selanjutnya yaitu memantau berat badan secara rutin selama seminggu sekali untuk mendeteksi apabila terjadi peningkatan berat badan yang signifikan. Lalu juga mengatur pola dan waktu tidur karena pada saat tidur kebutuhan energi akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih jenis bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk mencegah dan mengatasi obesitas. Yang pertama adalah bahan makanan yang dianjurkan, yaitu sumber protein rendah lemak seperti ikan, putih telur, ayam tanpa kulit, susu, keju rendah lemak, kemudian tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bahan makanan yang sebaiknya dibatasi atau dikurangi konsumsinya yaitu sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, jagung, kentang, dan sereal. Lalu juga mengurangi konsumsi bahan makanan sumber lemak dengan tidak mengolah makanan dengan cara digoreng, kemudian juga tidak menggunakan santan kental serta mentega atau margarin. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan makanan yang sebaiknya dihindari adalah sumber karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue manis maupun gurih, kemudian juga madu, selai, dodol, coklat, permen, makanan atau minuman ringan seperti camilan ataupun juga fast food. Nah, berikut contoh menu 1500 kalori untuk penderita obesitas. Selanjutnya, mitos dan fakta mengenai obesitas. Pernyataan yang pertama yaitu obesitas disebabkan oleh pilihan gaya hidup yang buruk. Mitos atau fakta ya? Jadi, gaya hidup itu merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya obesitas. Gaya hidup yang tidak sehat memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan karena kurang melakukan aktivitas fisik dan ditambah dengan konsumsi makanan berlemak yang terlalu banyak dapat menyebabkan terjadinya penumpukan lemak dan menyebabkan obesitas. Namun, obesitas tidak hanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Terdapat faktor lain seperti genetik, faktor psikologis, dan penggunaan obat-obatan tertentu yang berpengaruh terhadap kejadian obesitas. Jadi, pernyataan ini adalah tidak benar atau mitos. Pernyataan selanjutnya yaitu memiliki kebiasaan makan malam lebih dari jam 8 bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta ya? Jadi pernyataan ini adalah fakta. Makan malam sebaiknya sekitar jam 7 sampai jam 8. Jika makan malam di atas jam 8 tidak dianjurkan karena dalam fase penyerapan makanan. Pada saat fase penyerapan, sistem pencernaan dalam keadaan istirahat sehingga tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi yang besar. Sistem pencernaan dalam fase ini itu berjalan lambat dan dapat menimbulkan penumpukan lemak khususnya di bagian perut. Di malam hari, energi yang kita keluarkan hanya sedikit dan jika makan malam besar dengan jumlah kalori yang tinggi di malam hari dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Pernyataan selanjutnya yaitu jika terdapat keturunan obesitas, maka obesitas tidak dapat dihindari. Itu mitos atau fakta ya? Jadi pernyataan itu adalah mitos. Genetik bukan faktor utama dan bukan satu-satunya penyebab dari obesitas. Obesitas pada dasarnya disebabkan karena gaya hidup dan kebiasaan yang diturunkan. Misalnya, terdapat orang tua yang gemar konsumsi makanan yang bersantan dan berlemak atau berkalori tinggi, otomatis makanan yang tersedia di meja makan untuk satu keluarga tentunya sama. Hal ini yang menyebabkan satu keluarga tersebut mengalami obesitas. Jika memiliki keturunan obesitas, tidak perlu khawatir akan mengalami obesitas juga karena dapat diatasi dengan mengatur pola makan yang benar dan melakukan aktivitas fisik yang cukup. Ya, jadi gitu guys soal obesitas. Udah tahu kan sekarang mesti gimana? Mari koreksi dan evaluasi asupan makan kita agar terhindar dari obesitas.